Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah stop penganiayaan terhadap pedagang kaki lima. Tema ini dipilih karena kekerasan yang dipertontonkan oleh para petugas terhadap para pedagang kaki lima. Petugas di sini adalah petugas PPKM darurat. Mereka tidak hanya menutup lapak atau warung, tapi juga merampas barang-barang pedagang kaki lima tersebut. Bahkan ada yang merusak atau menghancurkan dengan menyemprot warung kaki lima dengan mobil pemadam kebakaran. Dan kemudian ada juga yang sampai dijatuhi vonis 5 juta rupiah. Dan ini terjadi pada seorang pedagang bubur di Tasik yang membuat keluarganya betul-betul marah karena 5 juta ini bukan uang kecil bagi seorang pedagang bubur ayam, bagi konglomerat yang di penguasa bisnis di sini 5 juta ecek-ecek. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya dan bagaimana sikap dari para pedagang kaki lima ini. Saya akan langsung berbicara dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Dr. Ali Mahsun Atmo, Biomed. Halo Pak Ali Mahsun, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat-sehat Bang. Ya, jadi bagaimana Anda melihat kekerasan demi kekerasan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima di berbagai kota? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai rakyat bangsa dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sangat prihatin diberlakukannya PPKM COVID-19 Jawa dan Bali, karena yang saya lihat, saya saksikan di lapangan, negeri ini seakan-akan pemerintah berhadapan-hadapan dengan rakyatnya sendiri, atau rakyat berhadapan dengan pemerintahnya sendiri. Kemudian kedua, saya juga mendapatkan laporan dari seluruh tanah air, menyaksikan dan mendengar sendiri apa yang terjadi di pasar Tanah Abang. PKL dikejar-kejar laksana teroris, dan perusakan dari tenda-tenda tenannya PKL sangat tidak manusiawi, sangat tidak adil. Bahkan di kota Tasikmalaya, tukang bubur disidangkan di pengadilan negeri, divonis 5 juta rupiah atau kurungan 5 hari. Ini sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan seluruh rakyat dan bangsa ini. Bukan hanya pedagang kaki lima. Tatkala rakyat 1 tahun 3 bulan didera sebuah kesulitan akibat keterbatasan pandemi corona, tatkala seluruh pedagang kaki lima, pelaku ekonomi rakyat kecil, home industri dan yang lainnya, saving tabungannya sudah habis, kemudian diberlakukan PPKM yang tidak memberi kesempatan untuk berusaha mengelak ekonomi atau dibatasi, dan 17 hari mulai 3 sampai 20 Juli 2021 bagi PKL dan pelaku ekonomi rakyat kecil merupakan sebuah beban hidup yang sangat berat. Bagi saya sebagai Ketua Umum APRI dan Presiden Gubernur Bakti Nusantara, realitas ini saya anggap sebagai titik ambang lampu merah ekonomi rakyat. Saya hanya khawatir dan saya tidak ingin pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat PPKM darurat COVID-19 di tengah rakyat yang kesulitan, yang miskin, dan yang lapar, khususnya yang hari ini daya tahan ekonominya day to day, hari per hari, kemudian semakin meluas dan bisa menimbulkan gejolak sosial yang pada ujung dan akhirnya akan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Bang, melalui kesempatan yang mulia ini saya minta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 untuk tidak diberlakukan di lapangan secara represif
untuk tidak diberlakukan di lapangan, menakut-nakuti rakyat, dan memvonis rakyat dengan sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi. Sebuah kebijakan seharusnya disosialisasikan secara baik dan masif. Harus ada peringatan, teguran. Untuk yang bandel, saya juga sepakat akan dibawa ke ranah hukum. Tapi apa yang terjadi, yang dialami oleh pedagang kaki lima di Tanah Abang, di Tasikmalaya, kemudian di Garut, dan di seluruh tanah air hari ini, baru +3 PPKM berlaku. Sungguh sangat tidak adil, sungguh sangat tidak bernurani. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden, evaluasi pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 Jawa dan Bali ini harus dilakukan dan dilaksanakan secara humanis, secara persuasif, arif dan bijaksana. Rakyat tidak bisa diperlakukan dengan kekerasan, di balik hidupnya semakin hari semakin sulit dan menderita. Begitu, Bang. Ya, saya kira juga masyarakat juga kaget juga karena PPKM darurat ini kan dilakukan seolah-olah seperti secara tiba-tiba dan keras. Dan lucunya lagi, komandan dari PPKM darurat Jawa Bali mengaku bahwa dia tidak menduga COVID-19 akan demikian gawat. Padahal kan sebelumnya sudah banyak laporan-laporan atau indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa COVID di Indonesia itu betul-betul terus makin gawat dari hari ke hari. Jadi kelihatannya ada miskomunikasi di sini antara orang yang bertanggung jawab di puncak kekuasaan dengan mereka yang di lapangan, para ahli, dokter, kemudian lembaga-lembaga penelitian, dan kepala-kepala daerah yang sudah lama sebenarnya mengingatkan tentang bahaya COVID-19, harus diambil tindakan yang betul-betul tegas untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk. Tapi semua ini kelihatannya diabaikan, udah gawat sekali baru diambil tindakan darurat. Ini kan ibaratnya seperti anak sekolah yang baru mau belajar setelah ketika besok mau ujian atau belajar sambil ujian gitu, alias nyontek. Bagaimana, Pak? Yang pertama, saya ini dokter ahli kekebalan tubuh yang mempelajari persoalan seputar virus, kekebalan tubuh, vaksinasi, dan sebagainya. Saya punya pandangan sendiri bahwa di negeri ini sudah jauh dari kejujuran terkait dengan wabah pandemi COVID-19. Saya rindu sekali adanya sebuah suara yang menyejukkan rakyat dari para ahli kekebalan tubuh yang ada di Indonesia. Saya tidak ingin hanya mendengar pakar-pakar epidemiologi dari luar negeri yang selalu memberikan sebuah pandangan yang menakut-nakuti dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang pertama, saya sebagai ahli kekebalan tubuh meminta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertebal rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati dan jiwa kita tenang, damai, dan tentram, Bang. Tatkala kita tenang, damai, dan tentram, secara otomatis psikoneuroimunoimunologi sistem di tubuh kita bekerja secara otomatis, mendongkrak daya tahan tubuh. Tatkala daya tahan tubuh kita fighting, maka walaupun terpapar dengan virus corona, baik yang lama maupun strain baru Delta, maka tubuh kita tidak akan pernah sakit dan dilawan oleh kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, saya minta sekali lagi hadapi wabah corona ini dengan selalu bersyukur, hati tenang, damai, dan tentram. Yang kedua, terkait dengan carut marut tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Sekali lagi, saya rindu atas sebuah kejujuran. Saya juga rindu atas sebuah statement dari para pengambil kebijakan yang bisa menenangkan dan menerangkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mohon maaf, Bang Ikin, tatkala
pengambil kebijakan tidak memahami seputaran COVID-19, pandemi, dan dampak-dampaknya kepada kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat dan bangsa ini. Tatkala pengambil kebijakan hanya seperti pedagang kaki lima, warung Tegal, seperti selling seperti itu, maka yang ada hanya kepanikan mengelola. Seakan-akan negeri kita ini, para pengambil kebijakan, terhentakkan adanya sebuah kenaikan yang sangat fantastis, 250% kasus COVID positif yang ada di negeri ini, langsung panik, kemudian memberlakukan PPKM darurat COVID-19. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden Joko Widodo harus tidak panik, tidak galau, dan tidak menakut-nakuti rakyat. Ambil alih. Sekali lagi, ini sudah pernah saya sampaikan di sebuah televisi swasta Maret 2020. Penanganan pandemi COVID-19 ini harus diambil alih oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan tidak boleh ada yang aji mumpung. Tahun 2020 sudah dicederai dengan berbagai hal, korupsi bansos, dan yang lainnya. Kemudian berbagai kejadian yang itu mencederai hati rakyat untuk tidak dibuka sedikit pun oleh Presiden. Sekali lagi, saya minta kepada Jokowi sebagai Presiden untuk tidak galau, tidak panik, tidak takut, dan pimpin sendiri penanganan pandemi corona ini. Kemudian kedua, Bang, yang ingin saya sampaikan, Presiden sudah waktunya duduk bersama dengan para ahli kekebalan tubuh, ahli kesehatan masyarakat, kemudian Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi di bidang kesehatan, termasuk dunia farmasi, sehingga ada satu klausul eksekutif summary, kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat sekaligus untuk menentukan manajemen tata kelola pandemi corona. Tatkala hari ini antar lembaga di pemerintah tidak memiliki kongruensi terhadap penanganan pandemi, antar kementerian, antara pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga pedesaan, bahkan di titik paling rendah RT dan RW, tidak ada kongruensi dalam penanganan COVID, dan diselimuti oleh sebuah kepanikan yang berujung pada tindakan-tindakan represif, maka pandemi ini akan semakin berat dan akan semakin lama ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya minta, sudah saatnya Presiden melumerkan diri, memanggil para ahli, para pemimpin basis masyarakat dan komunitas untuk bicara bersama-sama, mengambil sebuah langkah yang tepat dan tepat sasaran. Kalau ini kita biarkan, kita tidak mau mendengar, Bang. Di Surabaya satu hari ada yang meninggal 50 atau 150 gara-gara krisis tabung oksigen. Kita juga tidak mau mendengar, hanya ada pemberitahuan, ini kasus akan melonjak sampai 40.000 lebih. Bahkan diprediksi ada semacam skenario lain. Mohon ini semua yang menakut-nakuti rakyat di-keep sama pemerintah. Pemerintah cukup menyampaikan kabar-kabar gembira dengan kerja-kerja keras dan profesional, sehingga pandemi ini dengan ketenangan, kenyamanan, psikologi masyarakat yang bagus, segera bisa menuju ke sebuah realitas yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, pandemi ini secara teori akan selesai tatkala 70% dari penduduk Indonesia atau 181 juta penduduk dari 267 juta penduduk secara totalitas sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Yang pertama, harus dilakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Tutup semua diskusi, tutup semua dialog terkait dengan
berbagai pandangan yang berbeda tentang vaksinasi COVID-19. Kita atas nama Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, kita dorong vaksinasi COVID-19 ini berjalan secepat-cepatnya. 181 juta harus bisa digapai dalam waktu yang cepat. Sampai hari ini, Bang, masih 30 juta yang tervaksin tahap pertama. Masih kurang 151 juta lagi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, negara berapapun budgetnya harus menjamin kebutuhan pokok rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya yang hari ini berada di level rakyat miskin dan rakyat yang terancam miskin. Tatkala vaksinasi dilakukan dan dipercepat, namun kalau kebutuhan gizi masyarakat tidak terpenuhi dengan baik, maka hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, saya bukan anti soal mengutamakan jiwa keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya ini dokter, terikat juga dengan sumpah dokter. Namun, negara kita belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung seluruh beban kehidupan rakyat dan bangsanya. Untuk itu, beri kesempatan pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, ojek, sopir, home industri, dan yang lainnya untuk berusaha dengan sebuah sosialisasi dan edukasi, mentaati protokol kesehatan, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Sekali lagi, saya berharap Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, memanggil semua pemangku kepentingan komunitas dan semua pemangku kepentingan profesi di dunia kesehatan dan kedokteran untuk mencari jalan terbaik. Jangan sampai yang bicara tentang prediksi soal pandemi COVID di negeri ini yang tidak expert terhadap dunia kesehatan, virus, dan kekebalan serta pandemi. Jangan sampai yang bicara itu bukan ahlinya, Pak. Kalau bukan ahlinya, ini yang terjadi. Seakan-akan para pengambil kebijakan di Republik ini mengalami sebuah hentakan halilintar atau petir dan kaget ada kenaikan fantastis 250% hingga hari ini sudah mencapai 35.000 kasus per hari dan kematian di atas 1.000 per hari. Ini sudah dalam kondisi bahaya, namun kita tidak boleh galau, tidak boleh panik, dan tidak boleh takut. Barang ini bukan barang yang menakutkan dan tidak bisa diselesaikan. Percayalah, yang ahli di bidang virologi, yang ahli di bidang kekebalan tubuh, yang ahli di bidang epidemiologi, mereka punya pandangan, punya strategi dan cara untuk menyelesaikan pandemi di negeri ini. Oleh karena itu, yang paling penting, Presiden mengambil alih, Presiden melumerkan diri untuk duduk bersama-sama para ahli menentukan langkah dan tindakan ke depan yang lebih efektif dan lebih cepat. Begitu, Bang. Ya, yang setahu saya ini juga satu masalah yang cukup serius karena para pimpinan dari tim-tim untuk menanggulangi COVID-19 itu tidak ada satupun yang ahli medis atau obat-obatan. Jadi kita lihat misalnya Komandan PPKM Darurat Pak Luhut Panjaitan, nggak punya latar belakang medis sama sekali. Kemudian ada Erick Thohir, sama aja, dia pengusaha. Kemudian kita lihat Menteri Kesehatannya juga tidak memiliki latar belakang medis. Kepala BNPB sama saja. Dan bahkan Ketua BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan pun bukan ahli medis, tapi dia adalah pakar lingkungan. Nah, ini bagaimana? Menurut Anda, apakah perlu ada perombakan total dari struktur organisasi penanganan COVID-19? Dan sekaligus dalam hal ini Pak Jokowi sesuai dengan tuntutan masyarakat turun tangan langsung sebagai komandan tertinggi. Tidak diserahkan kepada orang lain, apalagi orang itu tidak mengerti dunia medis, tidak mengerti dunia viral, epidemiologi, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang pertama,
tetap bahwa Jokowi sebagai presiden harus menjadi panglima tertinggi penanganan pandemi corona. Kemudian kedua, Pak Jokowi sudah waktunya dengan adanya kenyataan hari ini COVID semakin hari semakin meningkat dengan fantastis dan resikonya adalah ambruknya Indonesia. Saya berharap Presiden Jokowi arif dan bijaksana merombak, bukan saja merombak tim Satgas COVID-19, tapi merombak kabinet yang terkait dengan COVID-19, kemudian merombak kabinet yang terkait dengan ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona. Ini harus ditangani secara seiring sepenanggungan. Oleh karena itu, Bang Gigin, saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Presiden. Kemudian Ketua PPKM Darurat COVID-19 Jawa Bali diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang notabene militer. Non Jawa Bali diamanahkan kepada Pak Erlangga yang notabene seorang insinyur. Oleh karena itu, kalaupun realitas ini tidak bisa secara keseluruhan, saya minta Presiden melakukan perombakan di tim penanganan COVID-19 diisi oleh sumber daya yang betul-betul ahli di bidang ilmu kekebalan tubuh, ilmu virologi, epidemiologi, dan dokter ahli jiwa serta ahli penyakit dalam. Kenapa demikian? Saya juga tidak pernah memperhatikan adanya sebuah penjelasan yang clear and clean bahwa virus ini adalah virus tipe RNA, bukan DNA. Kalau tipe RNA itu ukurannya lebih kecil dibandingkan DNA, dan yang membedakan adalah memiliki potensi mutasi yang sangat tinggi. Jadi kalau ada mutasi atau strain baru COVID-19 tidak perlu ditakutkan, karena itu hobinya virus tipe RNA. Ini nggak pernah kita sampaikan ke publik. Sehingga begitu ada opini tentang Delta COVID-19 dari India, masyarakat langsung takut, panik, dan itu sangat menentukan keberhasilan dari penanganan pandemi. Tatkala masyarakat panik, langsung drop daya tahan tubuh, begitu dia terpapar virus, sakit dan bisa berat sampai fatal. Demikian pula, tatkala hari ini Presiden galau dan panik, tidak bisa berpikir jernih, berpikir tenang menangani pandemi corona ini, yang terjadi yang kita saksikan hari ini adalah seakan-akan pandemi ini hanya menjadi masalahnya pemerintahan Republik Indonesia. Seakan-akan pandemi ini bisa diselesaikan pemerintah dengan sendirinya. Pemerintah tidak sadar pandemi ini, Bang Gigin, adalah masalah seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, masalah negeri kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang terjadi hari ini dengan PPKM darurat COVID-19 yang kita saksikan di seluruh tanah air, seakan-akan pemerintah melawan rakyatnya sendiri. Atau rakyat seakan-akan melawan pemerintahnya sendiri. Ini terjadi karena sebuah kegalauan dan antrastit antara rakyat dan pemerintah sudah semakin besar dan tebal. Sekali lagi, saya minta kepada Presiden untuk menjadi panglima tertinggi penanganan pandemi COVID-19 dan perombakan tim COVID-19 baik di kabinet maupun di luar kabinet. Kemudian yang ketiga, Presiden duduk bersama para ahli di bidang kedokteran, kesehatan, epidemiologi, dan kefarmasian, sehingga langkah yang diambil itu bisa tepat sasaran, nyaman bagi semua pihak, rakyat kita bisa ditenangkan secara psikologi, secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, libatkan organisasi
yang selama ini menaungi rakyat kita yang terhilir. RT RW, pemuda dan remaja masjid, musola, gereja, wihara, pura, pengayat kepercayaan, dan pemangku kepentingan terhilir lainnya. Mereka yang tahu, Bang. Siapa yang tidak makan, mereka yang tahu, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, gubernur, atau presiden. Siapa yang anaknya drop sekolah, siapa yang tidak bisa makan, yang tidak punya beras, mereka yang tahu. Oleh karena itu, pelibatan RT RW, pemuda remaja masjid, musola, gereja, wihara, kelenteng, pura, dan pengayat kepercayaan menjadi ujung tombak. Dan ini ongkosnya murah, tidak semahal yang hari ini, Pak. Begitu, Bang Igin. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Pak Ali Maksud. Sangat menarik apa yang Bapak ungkapkan dan sangat berharga bagi saya maupun bagi masyarakat secara luas. Dan saya percaya apa yang Bapak ungkapkan ini akan memberikan masukan yang sangat penting bagi masyarakat dan mudah-mudahan bagi para pengambil keputusan di atas yang kelihatannya paling tidak di mata masyarakat asik sendiri. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos! Bravos! Bravos, Bravos, your digital radio station.